Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses selalu untuk pejuang pangan. Tanpa pangan yang cukup, maka perut pun menjadi lapar. Ekonomi rumah tangga ketika pangan menjadi cukup, maka rumah tangga pun akan menjadi tentram. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kapur dolomit ya. Ini sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah kapur dolomit super ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai video kita kali ini, ya, saya akan menjelaskan tentang kapur dolomit. Pengertian kapur dolomit ya, merupakan kapur tunggal berkadar magnesium ya, yang tinggi dan baik digunakan untuk tanah perkebunan, perikanan atau tambak. Dolomit dibuat dari batuan dolomit yang dikumpulkan dari proses penambangan ya teman-teman. Oke, untuk fungsi dolomit ya, simak penjelasan saya teman-teman. Menurunkan aktivitas aluminium ya. Dolomit ini menurunkan aktivitas aluminium dan meningkatkan pH tanah sehingga menjadi netral itu ya teman-teman. Jadi kalau tanah kita pH-nya terlalu tinggi tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Kemudian teman-teman juga sering bertanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan pH tanah? Bang, apa yang dimaksud dengan pH tanah? Oke, saya jawab ya untuk yang bertanya yang dimaksud dengan pH tanah. Untuk para petani pemula, apa sih yang dimaksud dengan pH tanah itu? Banyak di kolom komentar kanal YouTube saya yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan pH tanah itu ya teman-teman. Oke, pH tanah itu artinya tingkat keasaman ya teman-teman. Sekali lagi, tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 sampai 14. Itu ya penjelasannya teman-teman. Artinya suatu benda dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7. Ya, jadi kalau skala pH-nya kurang dari 7, maka itu dikatakan netral. Dan jika lebih dari 7 pH-nya itu, maka dikatakan netral ya, teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih dari 7, lebih dari 14 ya, 0 sampai 14, jadi artinya kalau 14 sampai 15 ke atas itu berarti tanah yang kita miliki untuk penanaman berbagai jenis tanaman itu berarti itu pH-nya terlalu basa, sehingga nanti kalau teman-teman menanam cabai atau menanam tanaman-tanaman yang lain ya, jadi itu tidak bagus ya teman-teman karena terlalu basa. Oke teman-teman, seperti itu ya. Fungsi dolomit berikutnya teman-teman ya, fungsi dolomit berikutnya adalah menetralisir senyawa beracun ya, baik organik dan non organik. Karena teman-teman overdosis biasanya dalam pemupukan seperti aluminium, zat besi, dan tembaga dengan dolomit, mikroorganisme itu akan menjadi seimbang kembali ya, seperti itu ya teman-teman ya. Juga berkembang aktif sehingga tanaman tumbuh subur. Nah, itu adalah fungsi dolomit ya. Jadi untuk yang bertanya, Pak, dolomit itu bagaimana, pH itu apa ya, dolomit itu untuk apa? Kali ini Bos Terong Channel selalu memberikan penjelasan dengan detail untuk penggunaan atau pemupukan atau penaburan untuk dolomit ya teman-teman, seperti itu. Oke, berikutnya karena kondisi tanah sudah cukup baik ya, penyerapan zat-zat hara yang berasal dari bahan organik pupuk di dalam tanah menjadi lebih efektif dan efisien ya dengan menggunakan kapur dolomit. Kemudian maka dengan begitu pupuk yang Anda berikan bisa terserap lebih optimal dan presentase pupuk yang teman-teman berikan tidak terbuang itu ya jika menggunakan dolomit. Seperti itu. Maka porositas tanah, struktur, dan sistem pengairan dalam tanah menjadi lebih baik. Tanah menjadi gembur, akar juga bisa menjadi tumbuh dan menghisap unsur hara dari tanah dengan baik ya. Itulah teman-teman dengan menggunakan kapur dolomit ya. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian timbul ya atau muncul di kolom komentar saya, bagaimana penggunaan kapur dolomit yang baik dan benar, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya teman-teman, bolehkah dolomit ya ditaburkan pada cabai yang sudah berbuah? Oke, kita langsung ke cabai kita yang sudah berbuah ya teman-teman. Nah, jadi bolehkah dolomit ditaburkan pada cabai yang sudah berbuah atau fase generatif seperti ini ya teman-teman? Bisa dilihat teman-teman, simak ya. Ini cabainya seperti ini. Jadi kan mungkin teman-teman juga bertanya atau ragu ya. Ketika cabainya sudah bagus seperti ini, buahnya luar biasa banyak sekali ya.
Ada yang bertanya kemudian di kolom komentar saya, Bang, bagaimana kemudian kalau cabai di fase generatif atau masa pembuahan seperti ini ya teman-teman? Boleh nggak diberikan dolomit, kan seperti itu pertanyaannya ya. Nah, oke, saya akan menjawab ya. Sebaiknya ya, dolomit itu meskipun tadi sesuai dengan penjelasan saya di awal bahwa memang dolomit itu bagus untuk pertumbuhan tanaman yang teman-teman miliki, tetapi karena memang fungsi dolomit ini adalah untuk menetralisir pH atau asam basa yang ada dalam tanah ya teman-teman, sehingga kalau teman-teman ingin memberikan dolomit di fase generatif atau masa pembuahan seperti ini ya teman-teman, sebaiknya jangan. Karena kenapa? Sesuai dengan penjelasan tadi saya di awal bahwa dolomit itu adalah menetralisir ya tanah. Artinya dolomit ini tetap harus diberikan ketika seminggu sebelum penanaman. Ya, jadi kalau sudah pengolahan lahan, sedang mengolah lahan, dolomit itu baru diberikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, di fase-fase generatif seperti ini ya, di fase-fase pembuahan seperti ini, jadi sebaiknya jangan ya teman-teman, jangan diberikan dolomit. Jadi nantinya teman-teman memberikan pupuk sedemikian banyak, nantinya dia pH-nya akan netral, pupuk kimia ini maksudnya ya. Jadi pupuk kimianya akan menjadi netral. Intinya kalaupun teman-teman memberikan dolomit ketika fase cabai seperti ini, maka itu akan menjadi pupuk itu menguap dan terbuang percuma ya teman-teman, seperti itu. Jadi saran saya adalah tetap ya, yang namanya dolomit itu teman-teman harus berikan dalam proses pengolahan tanah sebelum penanaman. Jadi untuk kondisi cabai atau terong atau teman-teman tanaman lainnya ya, seperti hortikultura yang lainnya, itu saran saya sebaiknya jangan dilakukan ya. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, jadi pupuk yang teman-teman berikan percuma dong, capek-capek kita pupuk, ternyata nanti cabainya ya atau tanaman yang teman-teman miliki itu menjadi netral pupuknya. Pupuk sudah mahal, beli mahal-mahal, ternyata menjadi netral kembali ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyimak video saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.